Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan pagi ini anak-anak akan membahas materi yang sangat berguna karena berkaitan langsung dengan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tentang bab 7 aritmatika sosial. Namun untuk itu sebelum mulai pembelajaran, anak-anak saya harap bisa berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Cukup anak sekalian, tetap ada protokol kesehatan, jaga diri kalian masing-masing dengan menerapkan 5M, memakai masker, menjaga jarak, sering mencuci tangan, minum cukup, kemudian makan makanan gizi seimbang, dan jangan lupa juga mengkonsumsi vitamin C agar imun kita bertambah tinggi. Berikut ini hal-hal pokok yang akan anak pelajari dalam sistem perdagangan dan sosial, yaitu istilah-istilah dalam perdagangan. Ada istilah harga penjualan, harga pembelian, keuntungan, dan kerugian. Nah, akan kita pelajari harga penjualan disingkat harga jual, ya, harga jual disingkat saja J, sedangkan harga beli, pembelian disingkat B, besar keuntungan atau laba atau untung itu disingkat U, dan besar kerugian atau rugi itu disingkat R. Ya, untuk lebih jelasnya biar kita mudah dalam mengoperasikan. Selanjutnya, dalam sebuah perdagangan itu akan memperoleh untung itu terjadi apabila harga penjualan lebih besar dari harga pembelian. Jadi jualnya lebih tinggi dari beli, berarti untung. Sedangkan kalau jualnya lebih rendah dari beli, harga jual lebih rendah daripada harga beli, itu berarti rugi ya. Sehingga rumus-rumus dalam perdagangan kita perhatikan, harga jual karena untung, harga jual sama dengan B ditambah U, atau untungnya diperoleh dari jual dikurangi beli, U sama dengan C min B. Itu kalau untung. Kalau rugi, J sama dengan B min R, sedangkan R-nya B min J. Selanjutnya, dalam menghitung persentase untung atau rugi. Untung atau rugi itu biasanya dibandingkan terhadap harga pembelian. Maka persentase untung itu U persen sama dengan U per B kali 100%. Persentase rugi R per B kali 100%. Kemudian kita akan bagaimana menghitung harga jual, harga beli, jika untung atau rugi diketahui dalam bentuk persen. Ya. Ini contoh soalnya diketahui harga, kalau rumusnya ini diketahui harga penjualan itu J, untungnya U persen, ya, dalam bentuk persen. Ditanyakan harga beli bagaimana? Nah, rumusnya adalah B sama dengan 100 per 100 plus U persen untung tadi dikalikan harga jual. Kalau diketahui harga beli dan untungnya dengan persen, ditanyakan harga jualnya berapa? J sama dengan 100 plus U, ya, per 100 kali B. Itu rumusnya. Selanjutnya, jika diketahui harga jualnya J, sedangkan
harga belinya B, ruginya R, kalau R persen, harga belinya bagaimana? 100 per 100 min R dikali J, atau 100 per 100 min R per 100 kali B, itu untuk mencari harga jual. Ini dikasih contoh 2 soal, yaitu 1. Seorang pedagang membeli baju dengan harga 50.000, setelah dijual ternyata untung 4%, berarti harga jualnya berapa? Contoh yang kedua, seorang pedagang membeli baju dengan harga 50.000, sama dengan tadi, tapi setelah dijual rugi 4%, berapa harga jualnya? Nah, kita bahas bersama-sama. Nah, untuk nomor 1, diketahui harga beli B 50.000, U 4%. J bagaimana? Cara pertama kita cari U-nya dulu, U 4%, artinya 4 per 100 kali 50.000. Nah, nolnya cara 2, ini tinggal 500 kali 4, 2.000. Sehingga jualnya sama dengan B plus U. Berarti 50.000 ditambah 2.000 sama dengan 52.000. Ini cara pertama. Cara yang kedua bisa langsung menggunakan rumusnya ini, 100 plus U per 100 kali B. Ya, langsung. Tadi U-nya 4%, maka 100 tambah 4 per 100 kali 60. 104 per 100 kali 50.000. Nol coretnya 2-nya dicoret, ini 500 kali 104 sama dengan 52.000. Jadi agar dapat untung 4%, harga penjualannya 52.000. Ya. Kita teruskan. Nomor 2, harga beli 50.000, dijual rugi 4%, jualnya berapa? Seperti tadi, cara pertama adalah 4% dicari dulu, adalah 2.000, jualnya beli dikurangi R karena rugi 50 kurangi 2.000 sama dengan 48.000. Jadi karena rugi 4%, berarti harga penjualan lebih rendah daripada harga pembelian. Ternyata belinya 50, jualnya 48.000. Ya, gitu kan. Terus cara yang kedua, cara langsung, yaitu karena rugi 100 min R per 100 kali B. 100 min 4 itu 98, ya 96 per 100 kali 50.000. Coret nomor 2, cara 2 ini 500 kali 96 sama dengan 48.000. Ya. Jadi sama dengan cara langsung boleh, cara mencari ruginya dulu dan juga boleh. Tergantung kalian lebih suka yang mana. Selanjutnya kita bahas pengertian tentang rabat dan diskon. Sebenarnya rabat dan diskon itu sama, yaitu sama-sama potongan harga. Hanya kalau rabat itu potongan harga yang diberikan kepada pedagang dari penerbit, karena barang yang dibeli akan dijual lagi, jadi dapatkan rabat. Kemudian diskon ini juga potongan harga, tapi diberikan oleh penjual kepada pembeli. Ya, biasanya rabat dan diskon itu diberikan dalam bentuk dinyatakan dalam bentuk prosentase dari harga barang. Nah, kita lanjutkan contoh soalnya. Nomor 1, sebuah koperasi sekolah membeli buku dari penerbit dengan harga satuan 40.000. Penerbit memberikan rabat 10%. Jika koperasi membeli sebanyak 100 buku, hitunglah banyak uang koperasi yang dibayarkan pada penerbit. Ya.
Yang kedua, sebuah toko memasang label harga sebuah kemeja 150.000, diskon 20%. Berapa harga banyak uang yang dikasih ke kasir untuk membeli sebuah kemeja tersebut? Nah, kita cari pembahasannya. Nomor 1, diketahui dulu harga dari penerbit tiap buku 40.000, rabatnya 10%. Jumlah buku yang dibeli 100 buku. Yang ditanyakan harga yang dibayarkan ke penerbit berapa. Penyelesaiannya, cara yang pertama dicari rabat tiap buku dulu. Karena 10% jadi 10 per 100 kali 40.000. Hasilnya adalah 4.000. Sehingga harga bayar tiap satu buku, ya, harga bayar tiap satu buku ke penerbit itu tinggal 40 dipotong rabatnya 4.000, 36.000, ini satu buku. Sehingga harga untuk bayar untuk 100 buku adalah tinggal 100 kali 36.000, hasilnya 3.600.000. Itu cara pertama. Sedangkan kalau cara yang kedua, harga buku dari penerbit 40.000 kali 100, karena yang dibeli 100 buku, sehingga 4 juta harga buku. Diskonnya, maksud saya rabatnya adalah 10%, berarti 10 per 100 kali 4.400.000. Sehingga harga yang harus dibayarkan ke penerbit adalah 4 juta dikurangi 400.000, sama dengan 3.600.000. Jadi hasilnya sama, ya, sama. Kita lanjutkan untuk nomor 2. Label harga sebuah kemeja 150.000, diskon 20%. Ditanyakan harga bayar ke kasir. Cara pertama, dihitung dulu diskonnya. 20% artinya 20 per 100 kali 150.000, ketemu 30.000. Sehingga harga bayar ke kasir 150 dikurangi 30, 120.000. Namun saat yang kedua, karena diskonnya 20%, berarti bayarnya ke kasir tinggal 80%. Jadi harga bayar ke kasir adalah 80 per 100 kali 150.000. 02 coret, ini coret, tinggal 1.500 kali 80, berarti 120.000. Sama. Ini sama ya. Nah, sekarang kalian tinggal pilih pakai cara 1 atau cara 2, tidak apa-apa, sama hasilnya. Sekarang kita tingkatkan pada pengertian bruto, neto, dan tara. Bruto itu adalah berat isi bersama-sama dengan bungkusnya atau kemasannya. Itu bruto atau berat kotor biasanya itu. Sedangkan neto adalah berat bersih, artinya berat bersih itu berat isinya saja, tanpa bungkus atau tanpa kemasanannya isinya. Tara itu adalah berat tempatnya atau berat kemasannya. Nah, diadai kotak ya berarti tara itu berat kotaknya, karo ya berat karungnya, dan seterusnya. Jika bruto itu dilambangkan B, neto N, tara T, maka B sama dengan N plus T. Bruto sama dengan neto plus tara. Berat kotor, berat bersih tambah berat tempatnya. Neto berat bersih sama dengan berat kotor dikurangi berat tempatnya. Tara itu berat tempatnya, berat adanya berarti berat bruto dikurangi berat bersih, ya. Jadi isi dan tempatnya dikurangi berat isinya, tinggal tempatnya aja. Sebagai catatan bahwa untuk bruto itu selalu dianggap sebagai 100%. Jika tara sampai dengan N%, berarti tara itu N% kali bruto. Sehingga neto sama 100 min N%.
Ini untuk rumus penyelesaiannya. Kita lanjutkan. Contohnya, pada 1 karung semen tertulis bruto 50 kg, tara 2%. Hitunglah berat isi semen dalam 2 karung. Berat isi maksudnya netonya. Penjelasannya sebagai berikut. Untuk cara yang pertama, bruto 2 semen berarti 2 karung semen berarti 2 kali 50.000 sama dengan 100.000. Tara 2% berarti 2/100 kali 100, satunya coret 2 kilo. Neto berarti B min T, 100 kurangi 2, 98 kg. Jadi berat isi semen 2 karung adalah 98 kg. Selanjutnya cara yang kedua, bruto 2 karung berarti 2 kali 50 sama 100 sama tara 2%, maka neto 100 min 2% berarti 98%. Berarti 98/100 kali 100. Coret-coret 98 kg. Jadi sama. Berat isi 2 karung semen adalah 98 kg. Sekarang kita lanjut belajar tentang perhitungan dalam perbankan atau dalam simpan pinjam operasi biasanya. Nah, istilah-istilah yang digunakan antara lain adalah MO, itu modal simpanan atau modal pinjaman. MO modal simpanan awal, O itu awal 0 bulan atau pinjaman awal 0 bulan. MA itu adalah modal simpanan akhir atau pinjaman akhir setelah N bulan. Kemudian B besar itu adalah besar rupiah bunga atau besar bunga dalam bentuk rupiah, baik bunga simpanan ataupun bunga pinjaman setelah sekian bulan. B% itu adalah persentase suku bunga tunggal. Dalam hal ini kita pelajari yang bunga tunggal dalam 1 tahun itu B%. N kecil adalah lama waktu dalam bulan, lama simpanan atau lama peminjaman. Kemudian rumusnya MA sama MO plus B. Jadi simpan akhir itu sama simpanan awal ditambah bunga, atau pinjaman akhir yang harus dikembalikan sama dengan pinjaman awal waktu minjam ditambah bunganya. Kemudian rumus bunga yang diperoleh adalah N/12, N itu lama minjam atau lama menabung, per 12 ini 1 tahun, kali suku bunga B% kali modal pinjaman atau modal simpanan. Atau B sama dengan N/12 kali B/100 kali MO. Ya, berapa bulan, berapa persen per 100 kali pinjaman awal atau tabungan awal. Kita lanjutkan contoh soalnya. Saya beda contoh 2 soal. Soal pertama menabung, yang kedua adalah meminjam. Doni menabung uang 4 juta di Bank X dengan suku bunga 9% setahun. Berapa besar tabungan Doni jika diambil setelah 8 bulan? Jadi nabungnya 8 bulan, uangnya jadi berapa? Sedangkan yang kedua, Agung meminjam uang, ini minjam, di koperasi dengan besar 6 juta. Suku bunganya di koperasi tersebut adalah 10% per tahun. Jika pinjaman diangsur 10 kali dalam 10 bulan, artinya minjamnya 10 bulan, lama minjamnya 10 bulan, diangsur 10 kali, maka hitunglah besar angsuran tiap bulannya. Nah, penjelasannya kita lihat.
Perhatikan untuk nomor 1 dulu. Diketahui besar tabungan Doni atau MO 4 juta, suku bunganya 9% per tahun, lama menabungnya 8 bulan. Berapa besar saat diambil? Nah, penyelesaiannya, besar bunga dalam rupiah itu B sama dengan N per 12, karena 8 bulan, 8 per 12, kali, kalau karena 9%, 9 per 100, kali 4 juta. 8 per 12 sederhanakan 2 per 3, sama-sama dibagi 4. Kemudian ini 100 coret ini jadi tinggal 40.000. Jadi ini tinggal 2 per 3 kali 9 kali 40.000. Ini coret 3 dengan 9, ini 3, sehingga tinggal 2 kali 3 kali 40.000. Hasilnya 240.000. Ini bunga yang diperoleh selama 8 bulan, 240.000. Nah, tabungan akhir adalah tabungan awal ditambah bunga, sehingga 4 juta ditambah 240.000, sehingga 4.240.000. Jadi uang tabungan Doni setelah 8 bulan menjadi 4.240.000 rupiah. Nah, sekarang yang nomor 2. Diketahui pinjaman Agung meminjam 6 juta, lama pinjaman 10 bulan, besar suku bunga 10% setahun, banyak kali mengatur 10 kali karena 10 bulan. Nah, tiap bulannya berapa? Kita hitung coba. Bunganya dulu yang harus dikembalikan setelah 10 bulan. Yaitu 10 per 12 kali 10 per 100 kali 6 juta. Ini coret 10 kali 10 100, coret dengan 100, ini dengan 1 per 12 kali 6 juta, hasilnya 500.000. Pinjaman akhir berarti pinjaman awal ditambah bunga, jadi 6 juta tambah 500 sama dengan 6.500.000. Karena diangsur 10 kali, maka angsuran tiap bulan tinggal 6.500.000 dibagi 10, jadi 650.000. Jadi angsuran tiap bulan adalah 650.000. Demikian anak-anak, semoga anak bisa memahaminya. Kalau masih belum bisa memahami, bisa diulangi lagi, kalian silakan mengulangi, membuka lagi di sumber belajar. Nah, selanjutnya selamat berlatih mengerjakan soal-soal, baik itu dari buku PR maupun dari LKS. Ya, kalian nanti tinggal mengerjakan soal-soal penilaian harian yang ada di LKS nomor 1 sampai 10. Mungkin dari buku PR, ya kalian lihat saja nanti di penilaian online di Spensako seperti biasa, kalian tinggal klik jawabannya saja. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga anak-anak sukses. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.